Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Kabar Orang Timur. Kabar yang dibawakan oleh kami. Bersama saya Abdul Rasyad dan rekan saya Ari Kriting ya, dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita yang tentu saja teraktual dan terkejut hanya di Kabar Orang Timur. Ya, pemirsa, biasanya kendaraan yang memuat banyak penumpang itu adalah kendaraan-kendaraan yang tipikalnya besar, seperti misalnya bis ya, pesawat, kapal, kereta api, kapal juga. Yes. Lebih lengkapnya nanti simak di Atlas aja ya. Ya, tapi ada kejadian menakjubkan yang terjadi ini ketika sebuah mobil itu ternyata bisa memuat penumpang yang banyak. Oke, langsung saja kita akan melihat video liputannya. Ini dia. Satu, dua, tiga, empat, lima tadi sama enam, empat belas, 15, wow, 18 orang penumpang. 18 orang penumpang di ukuran mobil seperti itu. Yang kalau kita di sini 5 aja itu sudah paling 5 saja sudah sesak itu. 2 di depan, 3 di belakang. Iya, betul. Kita biasanya kalau mau naik taksi, kita berlima jadi harus berenam. Supir taksinya tidak mau. Tapi mereka bisa mengisi dengan 18 orang. 18 Dan orang. itu kayak tampaknya tadi itu mungkin tindakan kriminal maupun penyelundupan manusia ya. Iya, kayaknya mungkin ada yang saking 18 orang itu mungkin ada satu orang yang dia itu saking di bawahnya sudah di dalam mobil tuh sudah saking di bawahnya dia tuh dekat pedal gas tuh. Jadi yang di atas tinggal bilang gas, dia tinggal tekan. Segini kah? Iya. Tekan saya itu. Tapi itu bagaimana ya prosesnya supirnya mendapatkan penumpang sebanyak itu? Karena tadi kita lihat saja di bagasi saja itu ada 8 orang di bagasi. Itu ditanya, ada bagasi Pak? Ini 8 orang. Masuk silakan, 8 orang di dalam bagasi. Sungguh aneh sekali. Jangan ditiru ya. Itu bahaya sekali ya. Ini ada sebuah berita ketika kita mengikuti ujian SIM. Ini kita kan biasanya akan diminta untuk meliuk-liuk untuk mengikuti sebuah halangan, rintangan ya. Biasanya untuk menguji skill kita mengendarai sepeda motor agar tidak terjatuh. Nah, terkadang kita bertanya-tanya, ini kita zigzag-zigzag seperti ini apakah penting? Biasanya kita kan bawanya lurus-lurus aja, ya kan? Apakah penting menggunakan skill tersebut? Tapi ternyata, ini dia jawabannya. Dia lewat set. Langsung. Tapi seandainya ya, tolong ini masukan buat yang membuat ujian untuk SIM. Buatlah di mana rintangannya itu ya sebelah kiri dan sebelah kanan itu pasang mobil-mobil mewah. Jadi kita Jadi memang takut itu kegeset sedikit, waduh, itu harga motor juga tidak bisa ganti. Iya. Itu makanya dia langsung berusaha sekuat tenaga. Karena kemungkinan dia takut ganti tadi Iya, itu ya. takut ganti, aduh ini spion. Selanjutnya ini kabar juga yang datang dari dunia kerja. Di sini mungkin ada yang ingin mencari pekerjaan. Dari dunia kerja, seiring dengan berjalannya waktu, manusia itu kadang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa untuk berolahraga. Betul Ini sekali. Jangan sampai terjadi ya, kesehatan kita kualitasnya bisa menurun itu. Nah, di Moskow, pemerintah di dalam bidang transportasi itu memberikan sebuah terobosan baru di mana mereka mendapatkan tiket kereta gratis jika penumpangnya mau berolahraga. Wah, enak sekali. Dan ternyata ini cukup memikat banyak orang. Ini dia liputannya. Luar biasa sekali inovasinya di sana ya. Jadi, dia 30 kali squat, kemudian dapat tiket kereta. Saya pikir dengan berolahraga itu dapat tiket kereta adalah, olahraganya adalah lari-lari ikut kereta. Keretanya jalan, dia lari, ya udah dapat tiket kan, gratis Itu bukan dapat tiket, kan penumpang gelap, Abdul. Tapi untuk lebih jelas dengan berita ini, kami sudah mengundang narasumber kami, ini dia Bapak Evenov. Nah, Bapak Evenov ini adalah karyawan dari Rusia. Bapak Silakan, Bapak Evenov. Evenov. Ya, kita tepuk tangan untuk Bapak Evenov. Bapak Evenov ya? Iya, Evenov.
Dari Bapak- Rusia ya? Iya. Dari Rusia, Rusia. bagian timur. Bapak dari Rusia. Sudah berapa tahun kerja di Rusia? Saya 18 tahun. 18 tahun kerja di Rusia. Iya. Bapak pernah merasakan fasilitas yang tadi yang tiketnya pakai squad itu tadi? Iya, saya merasakan itu. Oh, berapa lama Anda merasakan tuh? Saya kalau lagi krisis memang saya coba itu. Untuk membantu perjalanan saya. Perjalanan. Bisa diceritakan sedikit bagaimana mekanismenya itu? Iya, jadi warga-warga Moskow, Ya. kami di Moskona, Moskwa. Moskow, ya. Itu untuk menjaga kebugaran. Jadi sebelum naik kereta, kita harus itu, Apa? dapat tiket, naik kereta biar segar gitu. Di mana tadi tuh? Di Moskow. Oh, itu orang Jawa tuh. Moskow. Dan kabar tadi mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Abdul Rashad. Dan saya Ari Kriting. Dapatkan terus info atau berita di Kabar Orang Timur. Kami akan membawa berita yang teraktual dan tentu saja akan mengejutkan. Dan kita akan kembali lagi untuk bertemu di Kabar dari Timur berikutnya. Silakan ditentukan siapa yang bermain duluan. Shoot, gunting batu kertas. Ayo. Oh iya. Maaf, saya suka hilang konsentrasi.